Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi dari balik jendela atau mendengar suara-suara aneh saat malam tiba? Indonesia bukan hanya kaya akan budaya dan keindahan alam, tapi juga menyimpan ratusan kisah mistis dan mitos yang turun-temurun dipercaya oleh masyarakatnya. Dan kali ini kita akan membahas 10 mitos paling menyeramkan yang masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan mari kita mulai. Mitos yang pertama adalah jangan duduk di depan pintu. Kalian saat masih kecil pasti pernah dong dikasih tahu oleh orang tua kalian bahwa untuk jangan duduk di depan pintu. Nah, menurut kepercayaan di beberapa daerah, ini bukan hanya soal jodoh. Konon, katanya duduk di depan pintu bisa menghalangi arwah yang hendak masuk ke rumah. Karena pintu dipercaya sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Mitos yang kedua adalah pohon beringin adalah tempat makhluk halus. Siapa nih yang rumahnya dekat pohon beringin atau pernah melewati pohon beringin saat malam hari? Nah, katanya pohon beringin ini dihuni oleh penunggu, yaitu sosok genderuwo dan juga kuntilanak, yang menjadikan pohon ini sebagai rumahnya. Jadi nggak heran lah ya kalau misalnya kita melihat pohon beringin saat malam hari itu kayak seremnya itu kayak nggak ketolong lah. Nah, itulah kenapa orang tua zaman dahulu tuh selalu melarang anak-anaknya untuk bermain atau berbicara sembarangan di dekat pohon beringin, terutama saat senja datang. Mitos yang ketiga adalah jangan bersiul di malam hari. Mungkin bagi kita anak-anak Gen Z, bersiul di malam hari itu kayak suatu hal yang biasa lah ya. Tetapi bagi sebagian orang Jawa, bersiul saat malam hari itu bisa memanggil makhluk tak kasat mata. Suara siulan dipercaya menarik perhatian kuntilanak atau bahkan banaspati yang sedang berkeliaran. Nah, jangan coba-coba lagi dah tuh kalian bersiul di malam hari, apalagi bersiulnya di kamar mandi. Kalau kalian bersiul di situ, siap-siap aja ya. Mitos yang keempat adalah hantu kepala terbang atau palasik. Nah, kalau tadi kan kita bahas dari Pulau Jawa nih, dari orang-orang Jawa. Nah, sekarang kita akan bahas dari tanah Minangkabau. Nah, siapa nih yang di sini punya teman, saudara, atau kerabat, atau yang bahkan tinggal di Minangkabau? Boleh coba tolong tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing bareng. Nah, konon dari tanah Minangkabau ada mitos tentang makhluk bernama palasik. Palasik adalah kepala manusia dengan isi perut yang menggantung, terbang, mencari bayi atau janin untuk disantap. Nah, makanya itu zaman dahulu orang tua kita pernah bilang kalau ada wanita hamil itu jangan keluar malam-malam, dan apabila dia ingin tidur, sediain gunting ataupun bawang putih di dekatnya agar makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk seperti ini tidak berani untuk mendekatinya. Konon, gunting dan juga bawang putih itu merupakan musuh terbesar bagi palasik ini. Karena palasik itu dipercaya berasal dari ilmu hitam dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Di beberapa desa, orang tua bahkan menggantung bawang putih dan garam di dekat bayi mereka sebagai pelindung dari serangan palasik tersebut. Mitos yang kelima adalah jangan menunjuk pelangi. Nah, saat kita masih kecil kan kita suka banget tuh ya kayak ngeliat-ngeliat pelangi. Bahkan ketika misalnya hujan terus panas, pasti kita tunggu itu bukan redanya hujan, tapi terkadang kita itu menunggu adanya pelangi. Nah, gue juga di sini baru tahu sini kalau misalnya ada mitos jangan menunjuk pelangi. Karena katanya
Dalam budaya Sunda, menunjuk pelangi bisa membuat jari kamu putus. Wah, ini serem banget sih, sumpah. Terdengar konyol bukan? Tapi mitos ini dipercaya sebagai cara leluhur melindungi anak-anak agar menghargai alam dan tidak sembarangan. Selanjutnya adalah mitos yang keenam, yaitu air mata di tengah malam. Nah, di sini siapa nih yang kalian suka nangis malam-malam atau pernah denger gitu suara tangisan, entah itu dari kamar kalian ataupun dari ruangan mana? Nah, mitos keenam ini adalah jika kamu terbangun di tengah malam dan mendengar suara tangisan, jangan sekali-sekali mencarinya. Karena konon itu adalah suara wewe gombel yang sedang mencari anak-anak. Nah, ngomong-ngomong soal wewe gombel nih, kan kalau misalnya dulu pas kita kecil nih, wewe gombel itu memang suka ya untuk menculik anak-anak yang sedang tertidur ataupun yang sedang main saat malam hari. Nah, ini beda. Dan jika kamu mengikut mencarinya, kamu mungkin bisa disesatkan dan kemungkinan besar kamu tidak akan pernah kembali. Mitos yang ketujuh adalah jangan sisakan makanan di piring. Nah, pada saat kita kecil kan ibu kita sering bilang nih ke kita, kalau jangan pernah sisain makanan di piring, nanti nasinya nangis. Nah, ternyata di beberapa daerah menyisakan nasi atau makanan bisa membuat makhluk halus ikut makan bersamamu. Ya, jadi istilahnya kayak kita berbagi makanan lah ke makhluk halus. Bahkan, katanya bisa membuat kamu berbagi tubuh dengan mereka dan pelan-pelan kehilangan kesadaran. Itulah kenapa orang tua sering berkata, habiskan makananmu, jangan ada yang tersisa. Mitos yang kedelapan adalah api di tengah sawah, yaitu Banaspati. Kalian pernah gak sih melihat api melayang di kejauhan pada malam hari? Bisa jadi itu bukan orang yang bakar sampah, tapi Banaspati. Makhluk ini dipercaya muncul sebagai bola api, terbang rendah, mengejar manusia yang berani menantangnya. Jadi jangan pernah deh kalian menantang Banaspati. Ia muncul dari tanah yang kering, penuh kemarahan, dan sulit dilenyapkan. Mitos yang kesembilan adalah jangan menginjak bayangan sendiri. Nah, kalau ini pasti pas kalian masih pada kecil pernah kan? Kayak kalian lagi jalan nih di jalanan. Tiba-tiba kalian ngelihat bayangan kalian sendiri tuh di bawah. Nah, kalian pasti ada dong kayak rasa keinginan buat menginjak bayangan itu. Tapi kayak semakin kalian injak tuh kayak bayangan itu semakin jauh. Nah, ternyata ada loh satu mitos yang katanya tuh jangan nginjek bayangan kita sendiri. Karena katanya beberapa kepercayaan lama menyebutkan bahwa menginjak bayangan sendiri bisa membelah energi kita, membuat roh kita menjadi lemah dan lebih mudah dimasuki oleh entitas jahat. Atau mitos yang terakhir ini adalah gunung dan laut adalah tempat dunia lain. Coba tulis di kolom komentar. Sini siapa yang pernah naik gunung ataupun pernah ke pantai? Tulis ya di komentar. Nah, katanya nih, kan gunung itu ya di Indonesia memang banyak sekali gunung yang terkenal angker dan dikeramati lah. Menurut cerita yang beredar, banyak pendaki yang tersesat di gunung, padahal mereka tak pernah menyimpang jalur. Artinya, mereka itu semua itu sudah berada di jalur yang tepat, sudah berjalan di jalur yang memang semestinya mereka lewat situ. Tapi, dan banyak pula perenang yang hilang di laut tenang. Di balik keindahan gunung dan laut Indonesia, ada mitos bahwa tempat-tempat itu menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika kalian tidak sopan atau meremehkan, kamu bisa saja tertarik ke dalam dunia mereka dan mungkin tinggal di sana
dan tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Mitos mungkin hanya cerita dari mulut ke mulut, tapi bukankah setiap cerita selalu mengandung sedikit kebenaran? Kalian percaya atau tidak tentang 10 mitos yang sudah gue sebutin tadi? Jadi, dari semua mitos yang tadi yang udah gue sebutin, mana yang pernah kamu dengar atau kalian alami sendiri? Dan mana yang menurut kalian paling seram? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Karena malam belum benar-benar sunyi sebelum kamu tahu siapa yang sedang mengintip dari balik gelapnya. See you to next video.